Ya, oke. Ini case-nya ya. Nah, biar kelihatan. Case pertama itu whole apabila dua-duanya baik pembilang maupun pembaginya 0. Case kedua, vertical asymptote saat kamu tidak bisa menghilangkan discontinuity-nya. Ya. Contohnya, mau dicatat dulu apa gimana? Mau dicatat? Catat dulu Bu. Catat dulu Bu sebentar. Sudah? Bu izin bertanya Bu. Ya, kenapa? Discontinuity artinya apa ya Bu ya? Ya, discontinuity itu berarti kalau misalkan garisnya cuma satu seperti ini gitu, terputus. Ini enggak contohnya misalkan kamu punya satu garis ya, kan ada misalkan seperti ini. Nah, ini kan panjang nih garisnya. Misalkan kamu disuruh proyeksikan kalau rumusnya apa, efek apa gitu ya. Jadi dapatnya garis gini. Tapi di tengah-tengah tiba-tiba di sini ada lubang, dia tidak termasuk gitu. Nah, saya bilang whole tadi. Jadi misalkan yang kedua nggak ikut gitu. Berarti kan garisnya terputus ya. Nah, itu yang dinamain discontinue gitu. Nah, ingat kan dulu kapan ya? Harusnya kalau misalkan di SMA juga ada. Kalau dia kosong berarti tidak termasuk. Kalau dia full begini berarti termasuk kan? Ingat nggak? Misalkan ini 2, ini 5, di sini X. Berarti kan kalau nggak salah X-nya gini, 2 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 5. Ingat nggak? Iya Bu. Nah, hole tuh seperti ini. Berarti misalkan ada hole di tengah garis tadi, berarti garisnya kan kepotong, discontinue gitu. Ya, ada lagi yang mau nanya silakan. Bu, makasih Ibu. Oh iya. Oh, siap.
Sudah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya hapus ya. Clear. Ting. Nah, sekarang kita coba kasih contoh soal. Example fx. Nah, segini gimana? Digigit nih. Sudah terdengar. Sudah ya. Segini gimana? Ya. Awas kegigit kamu gantiin gue ya. Ini ada soalnya X dibagi dengan, kamu belajar statistik nggak teman-teman? Semester ini. Ini semester 1 sih ya? Statistik belum, Bu. Semester ini. Oke. Tambah 3. Terus kurung X min 1. Ya. Nah, ini discontinue. Discontinue at X sama dengan 1 and
Ini kita nyebutnya, kalau discontinue itu kita sebutnya asymptote yang whole tadi ya. Asymptote. Ini juga sama, asymptote. Nah, asymptote. Nah, kemudian ini. Nah, gambarnya no will give different result. Nah, seperti ini ya. Kenapa gambarnya seperti ini? Karena ini kita jabarin dulu nih dari persamaan yang ini, teman-teman ya. Nah, gimana persamaannya? Ada X plus 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 3. Kemudian ada X min 1 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, kemudian seperti yang dibilang tadi, min 3-nya asymptote atau ada whole di sini sama juga dengan satunya. Jadi satunya sebenarnya nggak masuk. Ya. Nah, ketika digambar, maka ketika teman-teman masukin angka berapa nih? Min 3 ke sini, 0, maka ini jadi tak hingga kan? Dia langsung ke bawah. Ayo, dapat nggak maksud saya? Jadi kamu dekati dari kiri, yang ini. Kamu dekati dari kiri, ya. Karena yang lebih kecil kan min 3 ya, berarti min 3. Ini lebih besar 1. Berarti kan kita nyarinya di antara ini ya. Antara ini. Nah, ketika dia ada di min 3, kamu masukin ke sini min 3 berarti ini 0 ya. Di bawah ini 0. Maka ini tidak terdefinisi, maka dia makin ke bawah. Ya. Nah, ketika dia ada di 1, ya, teman-teman, 1, satunya 0, tapi makin ke atas gitu. Gitu ya. Nah, untuk yang di sini kamu harus cari. Kalau dimasukin 0 gimana? Coba, kalau dimasukin 0 gimana? 0, 0 berarti hasilnya positif ya. Nah, ini ke atas. Gitu ya. Nah, kalau setengah, masukin setengah ke sini, hasilnya nanti akan ke bawah. Gitu ya. Jadi dicari aja satu-satu. Masih ada yang mau nanya? Silakan. Ibu, saya mau nanya, Bu. Itu berarti tuh batasnya min 3 sama 1 atau dengan 0 ya, Bu? Batasnya adalah min 3 dengan 1 ya di ujung-ujungnya. Sini sampai di sini. Dekati dulu dari kiri. Ingat, kita selalu dekati dari kiri kan. Masukin aja angka ke sini. Berapa misalkan? Sebelum min 3 berapa? Min 4. Iya, Bu. Iya, min 4, min 4, min 4. Jadi berapa? Masih ada di sini daerahnya. Ketika kamu masukin min 3,
0. 0 ya udah. Kalau sudah 0 berarti tak hingga ke bawah. Gitu ya. Kemudian yang satu. Kamu dekati dari angka 2 dulu. Angka 2 dulu. Angka 2, 2 dibagi, ini jadi positif ya, di atas ini kan, berarti di atasnya, kalau Y, kalau kamu bingung gini, bingung nggak? Kalau bingung saya hapus semua. Bingung. Iya, nggak apa-apa, bingung itu tandanya harus diterangkan. Bentar ya, kalau bingung ngomong dong, jangan diam aja. Bu, nggak jelas, Bu. Bentar ya, saya hapus dulu. Oke, kenapa 0? Karena ada ini nih di atas nih. Aduh. Nah, sebentar. Hapus dulu. Nah, gitu baru benar. Nih. Yang pertama, nih. Yang kedua, ini. Yang ketiga, ini. Kita jabarin satu-satu ya. Oke, sekarang yang pertama. X sama dengan 0. Gitu kan? Nih, X sama dengan 0. Terus, X sama dengan plus 3 sama, plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3. Yang ketiga, X min 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1. Ya, berarti kamu punya 3 titik ya, teman-teman. Apa aja titiknya? X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan min 3. Nih udah nih. Min 3, 0, 1. Jelas ya kenapa ada keluar itu? Oke? Iya, Bu. Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Kalau sudah, sekarang kita cobain nih 1. Misalkan dari kiri dulu. Si min 3. Sebelum min 3 berapa? Coba min 4 ya. Ya, coba ke sini. Min 4 dibagi min 4 ditambah 3 dikali min 4 dikali, dikurang 1. Gitu ya. Berarti kan berapa? Min 4 dibagi berapa? Min 1 ya? Min 1 dikali berapa? Min 5. Min 5, Bu. Min 5. Hasilnya berapa? 5. Per 5. Min 4 Min 4 per per 5. Per 5. per 5 apa min 6? 6. Min 6. 5. 5, Bu, 5. 5. Dikali itu. Mau bos? 5, Bu. Iya, dikali. Nah, dikali ya. Berarti hasilnya negatif kan? Ini Y kan? Ini Y. Ingat, ini Y. Ini Y. Nah, X-nya ini. Ini X-nya, ini X-nya, ini X-nya, ini X-nya. Ini Y. Hasilnya adalah Y. Berarti kamu dapat titiknya berapa di sini, teman-teman? Min 4, berapa? Min 4 per 5. Berarti Y-nya negatif kan? Ya udah dari sini negatif kamu, negatif. Berarti di bawah sumbu 0 gitu. Nah, pada saat kamu masukkan batas min 3, hasilnya berapa? Tak hingga, makanya ke bawah pasti min 3-nya. Nah, gitu loh. Nah, sekarang kita coba di angka 1. Yuk, masukin 1 ya. Fx sama dengan Y sama dengan 1 dibagi 1 plus 3 dikali 1 min berapa? 1. Berapa? 0. Jadi tak hingga. Makanya ini tak hingga. Cuman arahnya kemana? Kita harus tahu dulu arahnya kemana. Nah, sekarang masukin yang lebih besar dari 1 berapa? Kan dekatannya dari kanan. Misalkan angka 2. 2 dibagi
2 ditambah 3 dikali 2 dikurang 1. Hasilnya berapa? 2 dibagi 5. 5 kali 1. 2/5. Positif negatif? Positif. Makanya di atas Positif, Bu. iya naik di atas sumbu. Ini kan 0 ya, Y sama dengan 0, berarti ke atas gitu. Nah sekarang untuk yang setelahnya adalah di 0, berarti antara min 3 ke 0 sama antara 0 ke 1. Mau kemana dia gitu. Oke, sekarang ambil 1 aja. Setelah 0 itu angka berapa? Min 1 ya di sini ya? Ya. Nah, Iya, Bu. min 1 masukkan coba. Min 1 dibagi min 1 ditambah 3 dikali berapa? Dikali min 1 min 1. Sama dengan min 1 ini 2 dikali min 2, min 4. Berarti positif ya? Positif. Makanya dia ke atas. Iya, Bu. Nah, sekarang 0 sama 1 mungkin setengah ya di sini ya. Yang kamu cari itu pasti negatif deh, makanya dia ke bawah gitu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, Bu. Udah catat sana. Saya kasih satu contoh lagi. Udah, kalau sudah mau saya hapus? Belum, Bu. Belum ya. Ini balik lagi sini, aku tungguin. Tunggu sini, gue tungguin. Sudah? Sudah saya hapus boleh? Udah ya. Nah kita coba satu soal lagi supaya kamu nggak bingung. Example. Limit X mendekati 1 dari X pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat min 1 dikuadratkan. Berarti kan kamu punya ada berapa variabel yang bawah bisa kamu pecah ya Mbak. Jadi limit X mendekati 1 dari X pangkat 3 ini X min 1 X plus 1. Kamu punya 3 titik loh di sini. Ini titik pertama udah pasti 0. Ini titik kedua, ini titik ketiga. Gitu ya. Berarti X yang pertama sama dengan 0. X kedua, X min 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1. Ya. Yang ketiga, X plus 1 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 1. Berarti kalau kamu gambar, kamu akan gambar seperti ini. Garis X-nya. Kemudian kamu punya garis apa? Min 1 ya. Min 1 di sini. Kemudian misalkan 0-nya di sini.
ininya 1. Berarti ini min 1, 0, 1. Kamu sekarang harus lihat ya, apa yang dilihat, ke arah mana dia turun atau naik. Nah, sekarang mulai dari yang sebelah kiri dulu, dekati dari kiri. Berarti kalau kamu masukin min 1 ke sini, kamu masukin min 1 ke sini, otomatis dia akan infinity kan, ya, tidak terdefinisi kan. Oke, berarti otomatis di sini udah berhenti. Nah, sekarang kamu lihat di angka min 2. Kan dekati dari kiri ya, dekati dari kiri sini. Sekarang kamu masukkan min 2. Masukkan min 2, berarti kalau ke sini, min 2 pangkat 3 dibagi min 2 min 1 min 2 plus 1. Maka ini hasilnya berapa? Min 8 dibagi berapa? Per min 3. Min 3 dikali berapa? Kali min 1. Min 1. Hasil positif negatif? Positif. Positif. Positif berapa? 3. 3. Positif 3. Ya. Berarti hasilnya di bawah 0 kan untuk Y-nya. Betul nggak? Iya. Iya, berarti gambarnya nanti seperti ini. Set ke bawah. Gitu ya. Oke, kamu bisa nebak dong. Di min 1 sama 0, angka berapa? Coba masukin min setengah. Hasilnya kemana? Yo, sama-sama deh. Min setengah. Sebentar saya cari warna yang kelihatan. Min setengah. Sini ya. Min setengah pangkat 3 dibagi setengah, min setengah, sorry. Min 1, tutup kurung, dikali min setengah, terus ditambah 1. Gitu ya. Jadi berapa? Min 1/8 dibagi berapa? Ini min setengah dikurangi 1 berapa? Min 1/2. Terus yang min setengah tambah 1 berapa? Positif. Positif Berapa? Min 3/2 dikali setengah. Dikali kan? Dikali jadi negatif tuh bawahnya. Iya, Bu. Negatif positif? Negatif. Negatif. Berarti berapa nilainya? Ayo, yang cari yang setengah sama cari yang angka 2. 2 berapa 2? Coba 2 masukin. 2 pangkat 3, 8. Kebalikannya ya. 2 kurang 1 berapa? 1. 2 ini positif. Berarti kan ke atas ya yang ini. Ini ke atas. Ini ke atas. Nah, sekarang yang setengah. Setengah juga sama. Setengah pangkat 3, 1/8. Dibagi setengah min 1. Min setengah dikali dengan setengah plus 1. Negatif. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Yang soalnya itu yang X pangkat 3 per X min 1 kuadrat ya, Bu ya? Atau X kuadrat min 1, Bu? Ya, X pangkat 3 dibagi X kuadrat min 1 kuadrat. Oh, saya salah ya? Iya, Bu. Yang begitu
X min 1 dalam kurung kuadrat mungkin. Iya, berarti hasilnya salah ya. Coba kamu cari, Oke, Bu. coba dicari yang ini ya kali ya. Dikuadratin ya. Aduh, mana acak-acakan lagi. Ya, nggak tahu yang mana tulisan ini. Oke, tolong deh yang ini. Yang min setengah berapa? Positif apa negatif? Negatif ya tadi ya. Kalau dikuadratin jadi Ini positif, Bu. Aku dapat positif juga. positif juga. Oke. Ini ya. Ini juga negatif. Gitu. Mm-mm. Iya Ya gitu. udah. Oke, kalau sudah sekarang kita clear. Ya, dibetulin aja soalnya. Ya, udah bisa sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang lain. Example, limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3. Ya udah, kamu pangkatin 3 aja sih ininya. Si tak hingganya. Jadi berapa? Tak hingga. Plus tak hingga ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kalau misalkan limit X mendekati min tak hingga dari X pangkat 3, maka hasilnya adalah min tak hingga. Sudah, soal selanjutnya. Limit X mendekati plus tak hingga dari 5X min 2 dibagi dengan 3X plus 9. Nah, tipsnya teman-teman ketika ketemu soal seperti ini, teman-teman harus membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Jadi di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 1, maka semuanya kamu bagi X pangkat 1. Ya. Jadi kalau diteruskan, dia akan seperti ini. Jadi limit X mendekati tak hingga dari 5X per X min 2 per X dibagi 3X per X plus 9 per X. Maka hasilnya adalah 5 per 3. Ini kan 5 dikurangi 0. Ini 5 ya, sebentar. Ini 5, ini 3. Kemudian kalau sudah, ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Bentar. Nah, ini udah. Jadi sisanya itu adalah 5 dikurang 2 per tak hingga dibagi 3 plus 9 per tak hingga. Ini adalah 5 dikurangi 0 dibagi 3 dikurangi 0. Sama dengan 5 per 3.
Ada yang mau nanya, silakan. Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Kalau yang lim tata hingga ini, kita boleh bisa kalau pilihan ganda boleh langsung nggak, Bu? Kayak kan kalau ini kan kayak udah ketahuan kayak variabel depan X-nya itu kayak 5 ke 3 langsung begitu. Boleh nggak, Bu? Kalau di pilihan ganda? Mm-mm. Apa ya? Oh, kamu mau langsung? Iya, Bu, kayak mau langsung gitu misalkan kalau di pilihan ganda kan kayak waktunya cepat. Ya kan, Bu, ujian. Emang ada Kalau soal pilihan ganda? nggak tahu. Nggak ada lah. Kalau kamu yang lihat kamu jalannya kayak gimana? Oke, Bu, baik, Bu. Kemudian example, limit X mendekati min tak hingga dari min 3 X kuadrat min 2 X kuadrat, malah 3, 2X kuadrat plus X plus 9. Maka ini limit X mendekati min tak hingga min 3X pangkat 3 per X pangkat 3 min 2 X kuadrat per X pangkat 3 ditambah X per X pangkat 3 plus 9 per X pangkat 3. Maka ini adalah min 3. Min 2 per tak hingga tambah berapa? 1 per tak hingga plus 9 per tak hingga. Maka sama dengan min 3 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Ini adalah min 3. Ini benar nggak? Ini salah nih saya. Langsung kalau langsung dimasukin. Iya, sorry. Nih ya. Ya udah, kamu pelajari lagi yang infinity ya, teman-teman ya. Kayaknya udah pada ngantuk semua, saya juga ngantuk. Capek. Sorry banget. Oke, kalian latihan soal sendiri ya, untuk yang infinity ya. Ya, ketuanya jangan lupa. Jangan lupa ketuanya untuk ketuanya untuk ketua sih ya Allah. Pokoknya kalian latihan soal lah gitu, ya. Oh, saya tadi mau bilang jangan lupa di absen.